Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilian Dewangga dengan NIM 24082003 dari Prodi S1 Fisioterapi. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbedaan teknologi kuno dengan modern. Seperti contohnya reka medis menggunakan kertas dan untuk reka medis menggunakan elektronik. Baik, saya akan menjelaskan pertama tentang reka medis menggunakan kertas atau kuno. Baik, saya akan menjelaskan tentang reka medis kertas. Untuk sejarahnya, reka medis kertas yaitu dibuat pada abad ke-18 hingga ke-19 untuk mencatat kondisi pasien, mendiagnosa pasien, dan tindakan medis secara manual di buku catatan. Seiring meningkatnya jumlah pasien dan kompleksitas pelayanan kesehatan, pencatatan tersebut kemudian dijadikan standar menjadi lembar reka medis yang disimpan sebagai arsip rumah sakit atau klinis. Yang kedua, untuk fungsinya sendiri bagi reka medis kertas, yang pertama, mencatat identitas dan riwayat kesehatan pasien. Yang kedua, mendokumentasikan hasil pemeriksaan, diagnosa, dan tindak terapis pada pasien. Yang ketiga, menjadikan alat komunikasi antar tenaga medis. Yang keempat, menjadi dasar evaluasi dan tindak lanjut perawat pasien. Yang kelima, menjadi bukti administrasi dan legalitas pelayanan kesehatan. Reka medis kertas ini mempermudah untuk mencatat informasi pasien tentang diagnosa, riwayat, dan kesehatan lainnya secara tertulis dan sistematis, sehingga pelayanan kesehatan menjadi lebih terarah, tertata, dan aman dibandingkan hanya mengandalkan ingatan tenaga medis. Untuk keterbatasan sendiri, yaitu reka medis kertas memiliki banyak keterbatasan. Yang pertama, mudah rusak atau hilang. Yang kedua, membutuhkan ruang penyimpanan yang besar. Yang ketiga, sulit dicari kembali jika arsip reka medis kertas ini menumpuk. Yang keempat, tulisan tangan sering tidak terbaca oleh tenaga medis yang lain. Kelima, tidak bisa diakses secara bersamaan oleh banyak petugas kesehatan. Hal ini dapat memperlambat pelayanan dan meningkatkan risiko kesalahan pada saat pelayanan kesehatan. Untuk transformasi sendiri, seiring berkembangnya teknologi informasi, reka medis kertas mengalami transformasi menjadi reka medis elektronik. Nah, perubahan ini meliputi digitalisasi data pasien, penyimpanan berbasis komputer dan jaringan, akses data yang lebih cepat dan terintegrasi, lalu mendukung analisis data dan pelayanan jarak jauh. Transformasi ini meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kualitas pelayanan kesehatan dengan sangat baik. Untuk relevansi di era revolusi industri sekarang, reka medis kertas masih digunakan, terutama di fasilitas kesehatan
Dengan keterbatasan teknologi seperti di daerah-daerah terpencil atau wilayah yang sulit untuk mengakses jaringan. Namun, peran semakin berkurang karena tidak mendukung sistem digitalisasi, integrasi data, dan layanan berbasis teknologi seperti telemedicine dan kecerdasan buatan atau AI. Rekam medis saat ini lebih berfungsi sebagai sistem pendukung. Sorry, saya ulangi. Rekam medis kertas pada saat ini lebih berfungsi sebagai sistem pendukung atau transisi untuk sistem rekam medis elektronik. Baik, selanjutnya kita beralih ke penjelasan tentang sistem rekam medis secara elektronik. Berikutnya yang kedua yaitu ada rekam medis elektronik. Yaitu sejarahnya rekam medis elektronik dikembangkan pada tahun 1970-an di negara maju seiring berjalannya waktu menggunakan komputer di rumah sakit. Awalnya sistem ini digunakan untuk menyimpan data administrasi pasien. Seiring kemajuannya teknologi informasi dan kebutuhan pelayanan kesehatan yang semakin kompleks, rekam medis elektronik berkembang menjadi sistem yang mampu menyimpan data klinis, diagnosa, data pribadi pasien secara lengkap dan terintegrasi antar unit layanan kesehatan. Yang kedua yaitu fungsi rekam medis elektronik. Yang pertama, menyimpan data pasien secara digital, terutama identitas, diagnosa pasien, pemeriksaan pasien, terapis pasien, dan evaluasi. Yang kedua, mempermudah akses data pasien secara cepat dan akurat. Yang ketiga, mendukung komunikasi dan kolaborasi antar tenaga kesehatan. Yang keempat, mengurangi kesalahan pencetakan dan duplikasi data. Yang kelima, mendukung pengambilan keputusan klinis berbasis data. Teknologi ini mempermudah tenaga medis untuk meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan, keselamatan pasien, dan serta kualitas informasi untuk data klinis. Berikutnya, keterbatasan pada rekam medis elektronik, yaitu membutuhkan infrastruktur teknologi seperti komputer, jaringan, dan listrik. Kedua, biaya awal pengadaan dan pemeliharaan relatif tinggi. Yang ketiga, risiko keamanan data dan privasi pasien. Yang keempat, membutuhkan pelatihan tentang rekam medis elektronik kepada tenaga kesehatan. Yang kelima, ketergantungan pada sistem. Contohnya, jika terjadinya gangguan pada sistem pelayanan, bisa terhambat oleh gangguan tersebut. Yang keempat, yaitu transformasi rekam medis elektronik terus berevolusi menjadi sistem yang lebih canggih seperti Electronic Healthy Record atau EHR yang diintegrasi lintas fasilitas kesehatan. Yang kedua, penyimpanan basis cloud computing. Yang ketiga, integrasi dalam alat medis digital dan wearable device. Yang kelima, pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI untuk analisis data dan
prediksi klinis. Transformasi ini menjadi rekam medis tidak hanya bagi arsip, tetapi juga sebagai alat pendukung keputusan klinis dan juga data rekam medis lainnya. Baik, untuk yang kelima yaitu relevansi di era sekarang untuk rekam medis elektronik, yaitu rekam medis elektronik relevan untuk menjadi kebutuhan utama di era revolusi industri sekarang, yaitu mendukung digitalisasi layanan kesehatan, telemedikal dan telerehabilitasi, analisis big data dan kesehatan, pelayanan kesehatan yang lebih cepat, aman, dan terintegrasi. Oleh karena itu, rekam medis elektronik merupakan kondisi utama sistem pelayanan kesehatan modern dan akan terus berkembang di masa depan. Baik, untuk presentasi saya tentang rekam medis kuno dan rekam medis modern, saya saya meminta maaf untuk kurang lebihnya atas presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.